Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Persoalan apakah agama itu merupakan hasil pemikiran manusia? Maka jawabnya sudah barang tentu, ialah bahwa ia bukanlah hasil pemikiran manusia. Dan sebabnya adalah banyak. Agama-agama yang merata di dunia ini mempunyai ciri-ciri yang khas. Pertama, menurut ukuran yang biasa, maka pembawa agama adalah orang-orang biasa. Mereka tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tinggi. Sungguh pun demikian, mereka berani memberikan ajaran baik kepada orang-orang besar maupun orang-orang kecil. Dan dalam waktu tertentu, mereka dengan pengikut-pengikut yang meningkat dari kedudukan yang rendah menjadi kedudukan yang tinggi. Ini membuktikan bahwa mereka itu dibantu oleh kekuasaan yang maha agung. Kedua, semua pembawa agama itu adalah orang-orang yang sejak sebelum menjadi nabi dihargai dan dinilai tinggi oleh masyarakatnya karena ketinggian budi pekertinya. Sekalipun orang-orang yang kemudian hari menjadi musuhnya setelah mereka itu menyatakan tentang kenabiannya. Oleh karena itu, tidak masuk akal sama sekali bahwa mereka yang tidak pernah dusta kepada manusia dengan serta-merta berdusta terhadap Tuhannya. Pengakuan yang universal tentang kesucian dan dari kehidupannya sebelum mereka itu menyiarkan agama yang mereka bawa itu adalah suatu bukti tentang kebenaran pengakuan mereka. Al-Quran telah menekankan hal ini dengan menyatakan dalam surat Yunus, yaitu surat yang ke-10 dalam ayat 16, yang artinya, katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakan kepadamu dan tidak pula Allah memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Apakah kamu tidak memikirkannya? Ayat di atas berarti bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada mereka bahwa ia telah lama hidup bersama-sama mereka dan mereka mempunyai kesempatan yang panjang untuk mengamati dia. Juga mereka telah menjadi saksi tentang kejujurannya. Maka bagaimanakah mereka dapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada waktu itu berani berdusta terhadap Tuhannya? Demikian juga Allah menyatakan dalam Al-Quran yang artinya, demikian juga Quran menyatakan sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Demikian firman Tuhan dalam surat Ali Imran ayat 164. Juga di dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah telah berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari bangsa kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan kebahagiaanmu terhadap orang-orang mukmin. Ia sangat pengasih lagi penyayang. Dari ayat-ayat tersebut di atas, ini berarti bahwa Rasul yang diturunkan kepada mereka itu adalah salah seorang di antara mereka sendiri yang mereka tahu benar tentang kemurnian moralnya dan kebaikan budi pekertinya sejak remaja sampai dewasa. Tentang nabi-nabi lain pun Al-Quran juga menyatakan demikian. Ialah bahwa para rasul itu adalah di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, mustahil mereka tidak mengerti tentang nabi-nabi mereka sendiri. Demikian Al-Quran juga menyatakan, Allah telah berfirman, lalu kami kirimkan kepada mereka seorang rasul di antara mereka dan berkata, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripadanya. Mengapakah kamu tidak bertakwa? Firman Allah tersebut tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 32.
Dulur-dulur seiman, selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 65, kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 73, yaitu mengenai kaum Samud dengan nabi mereka, Nabi Soleh. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 85, yaitu mengenai surat Nabi Syu'aib dengan kaumnya. Dari ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa nabi-nabi Hud, Soleh, Syu'aib, dan nabi-nabi yang lain adalah bukan orang yang tidak diketahui oleh masyarakat mereka masing-masing. Mereka tahu benar tentang kehidupan yang dialami oleh para nabi-nabi itu, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi atau sebelum menerima wahyu. Bahwa mereka itu adalah orang-orang jujur, bertakwa, dan soleh. Oleh karena itu, maka tidaklah masuk akal bahwa mereka itu dengan serta-merta berusaha untuk menipu kaumnya. Ketiga, bahwa pembawa agama itu tidak mempunyai kekuasaan dan alat-alat yang pada umumnya yang dapat dikatakan menjamin sukses pimpinannya. Umumnya mereka sedikit sekali mengetahui tentang seni atau kebudayaan masanya. Sungguh pun demikian, apa yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang lebih maju daripada apa yang ada dalam masa itu. Tidak sama dengan apa yang berlaku pada masanya. Dengan mengambil ajaran-ajarannya itu, maka manusia akan sampai kepada peradaban dan kebudayaan yang tinggi dan sanggup mempertahankan kebesarannya untuk berabad-abad lamanya. Hanya pembawa-pembawa agama yang benar sajalah yang dapat berbuat demikian. Oleh karena itu adalah mustahil bahwa orang yang tidak mengerti sama sekali tentang peradaban, kemajuan yang terdapat pada masa itu setelah berbuat dusta terhadap Tuhannya akan mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga ajaran-ajaran dapat mengalahkan ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu. Kemenangan yang demikian itu adalah mustahil dengan tidak adanya bantuan dari Allah yang Maha Kuasa. Keempat, bila diperhatikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh pembawa-pembawa agama itu, maka dapat diketahui bahwa ajaran-ajaran itu selalu bertentangan dengan pikiran-pikiran yang hidup pada zaman itu juga. Bila ajaran itu sama dengan pikiran-pikiran yang hidup pada waktu itu, maka hal itu dapat dikatakan bahwa ajaran mereka itu adalah merupakan pernyataan saja daripada pikiran-pikiran yang ada pada waktu itu. Sebaliknya, apa yang mereka ajarkan adalah sangat berlainan dengan alam pikiran yang ada pada masa itu. Pertentangan yang sengit lalu timbul, menjadikan daerah tempat penyiaran agama itu seolah-olah menjadi terbakar. Sungguh pun demikian, mereka yang menentang ajaran-ajaran itu akhirnya tunduk. Ini membuktikan bahwa pembawa-pembawa agama bukanlah orang-orang yang tidak memenuhi kehendak masanya, tetapi mereka adalah nabi-nabi dan rasul-rasul dalam arti sebagaimana mereka sendiri mengakuinya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, alangkah anehnya ajaran yang ia bawa, yaitu tentang keesaan Tuhan. Padahal di dunia pada waktu itu diliputi oleh politeisme atau banyak Tuhan, penyembah banyak Tuhan. Sewaktu Nabi Isa alaihissalam, ia dilahirkan dalam dunia yang materialistis daripada orang-orang Yahudi yang sangat terpengaruh oleh kemewahan Romawi. Maka alangkah anehnya ajaran yang dibawanya yang menekankan pada kejiwaan. Alangkah sumbangnya ajaran yang ia bawa untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang zalim yang telah menganiaya rakyat yang sekian lamanya hidup di bawah tirani serdadu-serdadu Romawi, yang sudah sekian lamanya pula mengharapkan dapat hak untuk menuntut kebenaran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di negeri Arab mengajar orang-orang yang telah mendengarkan ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Alangkah ganjilnya bagi mereka yang percaya bahwa sebenarnya tidak ada ajaran yang benar di luar ajaran mereka sendiri. Dulur-dulur seiman, sekarang kita akan membahas masalah mengapa hukum-hukum dari agama-agama itu berbeda. Inilah sebenarnya yang menjadi pertanyaan. Bila nabi-nabi itu semuanya dari Tuhan, mengapa ajaran-ajaran mereka itu berbeda-beda satu sama lain? Apakah Tuhan mengajarkan soal-soal yang berbeda pula? Orang biasa saja pun akan berusaha untuk tetap
kepada apa yang diajarkannya dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda? Jawaban pertanyaan ini adalah bahwa bila keadaan itu tetap sebagaimana biasa, maka adalah tidak perlu dikeluarkan petunjuk-petunjuk yang berbeda. Tetapi sewaktu keadaan itu sudah berubah, adalah suatu kebijaksanaan bahwa ajaran itu harus berbeda. Pada masa Adam alaihissalam, rupa-rupanya umat manusia hidup dalam satu tempat. Oleh karena itu, maka ajarannya, coraknya juga adalah satu, dan itu pun telah mencukupi. Hingga zaman Nabi Nuh, umat manusia itu hidup di dalam tempat-tempat yang terpencil. Setelah Nabi Nuh alaihissalam inilah, maka umat manusia itu merata di berbagai dunia ini. Tetapi pengaruh daripada ajaran Nabi Nuh alaihissalam itu telah mulai berkurang. Maka datanglah rasul-rasul lain dan pengaruh mereka berangsur-angsur berkurang pula. Dan tiap-tiap rasul-rasul itu diutus untuk kaumnya masing-masing dan untuk masa tertentu. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan hukum-hukum antara satu agama yang dengan yang lain. Terutama lagi karena akal manusia belum benar-benar berkembang. Karena kecerdasan manusia yang belum berkembang, maka untuk tiap negeri dikirim utusan yang sesuai dengan perkembangan pikiran yang ada dalam masyarakat pada waktu itu. Tetapi sewaktu umat manusia itu sudah maju dan makin banyak negeri yang ditempati, dan jarak antara satu negeri dengan yang lainnya menjadi tidak berarti lagi, dan alat-alat komunikasi menjadi lebih baik, maka pikiran orang-orang mulai menghargai akan perlunya ajaran yang universal, yang cukup, yang dapat mencukupi untuk mengurus peri kehidupan seluruh umat manusia ini. Dengan perantaran saling hubungan antara kelompok umat manusia dengan kelompok umat manusia yang lain, maka orang mulai memahami tentang kesatuan daripada umat manusia itu. Dan hanya pencipta dan zat yang Maha Esa yang dapat mengatur mereka. Di Arabia, Allah membangkitkan utusannya yang terakhir untuk umat manusia ini. Dia itulah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa risalahnya itu dimulai dengan menyuruhkan manusia kepada keesaan Tuhan yang menguasai alam semesta. Ajarannya itu menyatakan bahwa Tuhan yang berhak disembah, yang memberikan petunjuk kepada semua golongan umat manusia dan semua negeri, dan tidak ditujukan kepada suatu negeri tertentu saja atau kepada golongan umat manusia tertentu saja. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah yang diutus untuk seluruh umat manusia, dan ajarannya itu universal. Nabi yang membawa risalah itu dapat dikatakan Adam kedua. Sebagaimana Adam yang pertama hanya ada satu macam risalah dan satu macam golongan umat manusia, maka di dalam waktu Adam yang kedua, di masa Adam yang kedua, dunia menjadi satu lagi dengan satu macam risalah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.